Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah kami pada mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan Islam dengan judul Pengantar Kepemimpinan Pendidikan. Saya Miss Rawani dengan NIM 2420121037. Teman saya yang bernama Refnawati dengan NIM 2420121040. Dosen pembimbing pada mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan Islam adalah Bapak Dr. Asmendri SAG MPD. Latar belakang. Kepemimpinan pada hakikatnya merupakan kemampuan dimiliki seseorang untuk membina, membimbing, mengarahkan dan menggerakkan orang lain agar dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pemimpin perlu melakukan serangkaian kegiatan, diantaranya adalah mengarahkan orang-orang yang terlibat dalam organisasi yang dipimpinnya. Dengan kata lain, tercapai atau tidak tujuan suatu organisasi sangat tergantung pada pimpinannya. Rumusan masalah pada kelompok 1 yang pertama, apa pengertian kepemimpinan pendidikan, bagaimana peran dan fungsi kepemimpinan pendidikan, bagaimana tipe dan gaya kepemimpinan pendidikan, kemudian yang terakhir bagaimana kriteria kepemimpinan pendidikan. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan tidak hanya berarti mengarahkan atau memerintahkan semata, akan tetapi harus mampu memberikan pengaruh terhadap anggota yang dipimpinnya. Hal tersebut didasarkan pada pernyataan Robbins dalam Sedikin tahun 2020 bahwa kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi kelompok menuju tercapainya sasaran. Sedangkan menurut Ismail tahun 2022, kepemimpinan adalah seorang yang mempunyai kemampuan, kekuatan seni untuk memengaruhi, memberikan aspirasi dan mengarahkan perilaku seseorang atau kelompok atau organisasi, memotivasi individu tanpa adanya unsur paksaan di dalam kerjanya dengan cara kepatuhan, kepercayaan, kehormatan, dan kerjasama yang bersemangat dalam mencapai tujuan bersama. Sedangkan menurut Syafaruddin tahun 2010, kepemimpinan pendidikan merupakan sebagai suatu kemampuan dan proses memengaruhi, mengkoordinir, dan menggerakkan orang-orang lain yang ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pendidikan dan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran agar tercapai tujuan secara efektif dan efisien. Jadi, kesimpulan di sini, kepemimpinan pendidikan adalah kemampuan untuk memberikan pengaruh, arahan, perintah, motivasi, dan lingkungan kondusif terhadap anggota-anggota lembaga di lembaga pendidikan untuk bekerja dan berkontribusi tinggi berdasarkan tujuannya masing-masing untuk mencapai tujuan dan sasaran lembaga pendidikan tersebut. Selanjutnya, peran kepemimpinan pendidikan. Yang pertama, perannya sebagai penentu arah, di mana pendidikan mampu melakukan seleksi dan menetapkan sasaran dan mempertimbangkan lingkungan eksternal masa depan yang menjadi tujuan pengarahan seluruh sumber daya organisasi. Peranan yang kedua yaitu sebagai agen perubahan, di mana pemimpin mampu mengantisipasi berbagai perubahan dan perkembangan lingkungan global dan membuat prediksi tentang implikasi terhadap organisasi. Kemudian peran yang ketiga sebagai juru bicara, pemimpin harus menjadi negosiator dan pembentuk jaringan hubungan internal. Serta peranan berikutnya sebagai pelatih, di mana pemimpin memberitahu orang lain tentang realitas saat ini. Selanjutnya, fungsi kepemimpinan pendidikan. Jadi, menurut Nawawi dalam Syukur 2010 menyatakan belum ada fungsi kepemimpinan dalam pendidikan. Ada 4 fungsi kepemimpinan dalam pendidikan. Yang pertama, mengembangkan dan menyalurkan kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat baik secara perseorangan maupun kelompok. Yang kedua, mengembangkan suasana kerja yang efektif dan memberikan penghargaan dan pengakuan serta kemampuan orang-orang yang dipimpin sehingga timbul rasa atau sikap percaya diri, kesediaan menghargai orang lain sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kemudian yang ketiga, mengusahakan dan mendorong terjadinya pertemuan pendapat dan sikap saling menghargai, serta membantu menyelesaikan masalah-masalah baik yang dihadapi secara perseorangan maupun kelompok. Kemudian selanjutnya
kita akan membahas tentang tipe kepemimpinan pendidikan. Ada tipe otokratif, militeristik, kemudian tipe paternalistik, demokratis, karismatik, visioner, dan laissez-faire. Kita masuk kepada materi selanjutnya, gaya kepemimpinan pendidikan. Menurut Chaniago tahun 2017, di antara gaya kepemimpinan yaitu yang pertama adalah gaya persuasif, merupakan salah satu gaya dalam memimpin dengan memakai atau menggunakan pendekatan yang dapat merubah perasaan, pikiran, ajakan, atau bujukan. Sedang gaya kepemimpinan yang kedua adalah gaya represif, berupa gaya dalam memimpin yang dilakukan dengan cara memberikan suatu ancaman atau tekanan. Sedangkan yang ketiga adalah gaya partisipatif, merupakan salah satu gaya yang menerapkan sistem terbuka, di mana dalam gaya ini pemimpin memberikan kesempatan pada bawahan untuk berperan aktif dalam memberikan informasi maupun saran-saran demi keserasian dan kemajuan organisasi atau lembaga. Sedangkan gaya yang keempat adalah gaya inovatif. Dalam gaya ini, pemimpin selalu berusaha menciptakan suatu ide atau gagasan untuk mewujudkan pembaharuan di dalam segala bidang, baik bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan setiap produk terkait dengan kebutuhan manusia. Pada intinya, gaya ini digunakan pemimpin untuk menciptakan suatu inovasi, baik dalam hal pemecahan masalah maupun dalam hal menciptakan produk terkait kebutuhan manusia dan perkembangan zamannya. Selanjutnya kita masuk kepada gaya investigasi, merupakan gaya yang digunakan pemimpin dalam menciptakan kreativitas, inovasi, serta inisiatif dari bawahan yang kurang berkembang melalui penelitian yang disertai rasa penuh curiga karena bawahan tersebut takut akan kesalahan-kesalahan. Selanjutnya adalah gaya inspektif. Dalam gaya ini, pemimpin sangat senang apabila dihormati, artinya bahwa gaya ini menuntut penghormatan bawahan, sehingga pemimpin suka melakukan atau mengadakan acara-acara yang bersifat protokoler. Selanjutnya kita masuk kepada gaya motivatif. Pemimpin senantiasa menyampaikan segala ide, program, dan kebijakan kepada bawahan secara baik sehingga bawahan pun paham akan ide, program, dan kebijakan yang disampaikan pimpinan. Gaya naratif. Dalam hal ini pemimpin lebih banyak berbicara, namun tidak sesuai dengan apa yang ia kerjakan. Artinya bahwa pemimpin ini banyak bicara namun sedikit bekerja. Selanjutnya adalah gaya edukatif, yaitu gaya kepemimpinan yang selalu mempercayakan bawahannya untuk selalu mengembangkan kependidikan dan keterampilan guna menambah wawasan dan pengalaman yang lebih baik. Sedangkan selanjutnya adalah gaya restokrasi. Dalam gaya ini, pemimpin tidak suka ketika melihat bawahannya maju, artinya bahwa pemimpin akan sangat senang apabila bawahannya selalu terbelakang, kurang pandai, kurang berkembang, kurang cekatan, dan sebagainya. Kita masuk kepada pembahasan selanjutnya, kriteria kepemimpinan pendidikan. Menurut Mulyasa tahun 2010, yang pertama adalah mampu memberdayakan guru untuk melaksanakan proses pembelajaran dengan baik, lancar, dan produktif. Kemudian yang kedua adalah menyelesaikan tugas dan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Kemudian yang ketiga adalah menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat sehingga dapat melibatkan mereka secara aktif dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan. Kemudian yang keempat adalah menerapkan prinsip kependidikan yang sesuai dengan tingkat kedewasaan guru dan pegawai di pendidikan. Sedangkan yang kelima adalah bekerja dengan tim manajemen. Sedangkan yang terakhir adalah mewujudkan tujuan pendidikan secara produktif dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Al-Ghazali memberikan kriteria pemimpin pendidikan yang efektif sebagai berikut. Yang pertama, sifat kewibawaan. Kemudian yang kedua, kelayakan dan kemampuan dari seorang pemimpin. Kemudian yang ketiga, seorang pemimpin tidak mempunyai sifat rakus terhadap harta dunia. Kemudian yang keempat, seorang pemimpin haruslah berilmu. Kemudian yang kelima, seorang pemimpin harus menjauhi sikap emosional dan arogan. Sedangkan yang keenam adalah seorang pemimpin harus bersikap lemah lembut dan ramah. Sedangkan yang ketujuh adalah seorang pemimpin harus menyadari tanggung jawab dan resikonya sebagai seorang penguasa. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari kelompok 1 adalah pemimpin pendidikan harus menguasai konsep kependidikan agar dapat mencapai tujuan pendidikan secara optimal.
efektif dan efisien, yang bertanggung jawab dan memahami tugas pokok serta fungsinya. Demikian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.